rame lagi nih pasti. Jenderal Dudung diundang di Cokro TV. Beliau berbicara banyak hal, termasuk yang teriakan Rizik Syihab, tahu kan, tentang kirimkan latih secara militer masyarakat, kirim ke Palestina. Kayak gitu kan. Nih, direspon oleh Kang Dudung, emang ente siapa? Tidak segampang itu kali. Bahkan bukan hanya sekelas masyarakat, militer pun tidak sesembarangan itu kalau mau kemudian ikut di Palestina. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Kang Rizik, sadar diri. Siapa ente? Itu kata Kang Dudung tuh. Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Astagfirullah. Usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa, ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekeraman Israel Durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah. Habib Rizik Syihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal KM 50 lah, soal Palestina ya. Jadi seruan untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya. Ya kan kayak gitu-gitu. Terus kemudian Fafa ketawain tuh sama itu kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Indra itu soal ke Palestina itu? Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau, pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita. Halo teman-teman, siapa di sini yang suka upload video kalian di YouTube? Aku punya kabar gembira nih. Kalian tahu nggak? Kita ini jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain, tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya ini kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer dan sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina, bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, tidak semudah, dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan. Jadi semuanya itu diatur oleh undang-undang, ya, diatur oleh ketentuan, ya, peraturan yang berlaku. Itu tidak serta-merta asal bicara saja. Itu ada retorika. Ya, betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah luar biasa, Pak, sampai mahasiswa dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat konsen sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya masalah ideologi, walaupun saat ini sudah mulai muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya, ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh
Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya. Nah kita juga udah siap ya secara ekonomi, artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain seperti itu. Ketahanan pangan dan energi. Energi ya. Karena kan itu terkait soal hilirisasi apa itu kan arahnya supaya kita tuh ada kemandirian soal energi dan pangan itu ya. Untuk jaga-jaga ya. Oke, jelas. Emang ente siapa? Ada aturan yang mesti dipakai. Sekelas negara itu ada PBB, ada DPR, ada presiden, ada TNI, ada panglimanya. Tapi saya kira sih hanya sekedar narasi aja agar dianggap, sekali lagi, agar dianggap wah bener nih orang-orang pengikut Rizik Syihab itu bahkan siap untuk dikirim ke Palestina agar dianggap wah. Udah aja gini, jangan nyuruh pengikut Anda coba berani nggak berangkat ke sana? Contohin. Siapa saya pernah melihat mendengar siap ngasih 200 juta kepada Rizik tapi bukan yang lain. Kalau dia benar-benar mau berangkat ke Palestina itu. Jadi bukan mengompor-ngompori orang, bukan menyuruh orang, tetapi dianya yang bergerak, dianya yang berangkat, begitu. Yalah, pokoknya Pak Dudung top. Kita doakan Pak Dudung panjang umur, sehat selalu, terus konsisten berada di depan untuk menjaga NKRI, untuk menjaga masyarakat Indonesia dari banyak hal. Panjang itu beliau di Cokro TV ngomongin bahkan tentang gerakan PWI, FPI, Rizik Syihab, dan masih banyak lagi. Dan top sekali. Kita dukung, kita bangga. Saya pribadi bangga kepada Kang Dudung sebagai sesama orang Sunda. Kita bangga Kang punya Kang di pemerintahan. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Kang Dudung di pemerintahan mendampingi Pak Prabowo, pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo bisa semakin maju, rakyatnya bisa tambah sejahtera, dan yang paling penting satu, menghadang dari orang, dari kelompok yang mengacak-acak atau yang berkeinginan mengacak-acak ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya Pak Dudung bisa, dan sudah beliau lakukan, dan sudah terbukti berhasil, dan keberaniannya patut kita acungi jempol.